Perairan dan Udara atau disingkat Polairut adalah kesatuan di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendukung tugas-tugas kepolisian mencakup perairan dan udara. Diperkuat Kemendagri nomor 4/2/3/UM tanggal 14 Maret 1951 tentang penetapan Kepolisian Perairan sebagai jawatan Kepolisian Republik Indonesia terhitung tanggal 1 Desember 1950 mengingat letak negara Republik Indonesia yang merupakan 2/3 secara geografis negara kita adalah lautan, selat, garis pantai yang panjang, serta memiliki banyak pulau-pulau, sehingga tidak mudah dilakukan oleh kapal-kapal polisi dalam melaksanakan patroli. Maka diusul gagasan untuk menambah satu kesatuan udara yang menjadi bagian polisi perairan dimulai tanggal 5 Desember 1956 sesuai dengan surat keputusan Menteri nomor 510 PM/1956 tanggal 5 Desember 1956 untuk membentuk satuan udara merupakan bagian dari Kepolisian Perairan. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai hari lahir Kepolisian Perairan dan Udara yang dipimpin oleh Komisaris Polisi RP Suedarsono. Di awal berdirinya Kepolisian Perairan dan Udara memiliki satu unit kapal yakni kapal angklung. Pesawat jenis Cessna 180. Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Republik Indonesia, dilakukan strukturisasi penggolongan Kepolisian Perairan dan Udara menjadi Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau disingkat Korporairut. Korporairut merupakan unsur pelaksanaan utama keamanan maritim Polri di bawah naungan Baharka Polri, mengembang tugas penyelenggaraan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia. Korporairut Baharka Polri dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Indra Miza MSI yang memimpin dua direktorat yakni Direktorat Kepolisian Perairan dan Direktorat Kepolisian Udara berdasarkan Perpres nomor 18 tahun 2020 yang salah satunya mengamanatkan penguatan keamanan laut. Korporairut Baharka Polri sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang memiliki satuan tugas patroli di perairan guna mencegah secara dini ancaman dan gangguan yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan fungsi Polairut juga terbagi pada kepolisian tingkat daerah atau disebut Polda di seluruh Indonesia yang memiliki wilayah hukum perairan. Polairut Polda Kaltara yang mengemban tugas dan fungsi polisi perairan lahir sejalan dengan berdirinya Polda Kaltara, yakni pada awal tahun 2018. Kalimantan Utara merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia bagian Sabah dan Sarawak. Secara geografis, luas perairan Kalimantan Utara kurang lebih 776.843,39 hektar yang terdiri dari sungai, laut, dan muara. Dengan panjang garis pantai mencapai 3.557,65 km. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara bergantung pada pendapatan sektor perikanan.
dan perdagangan antara negara. Dengan demikian, Ditpol Airut Polda Kaltara memiliki kewajiban mendukung dan mengimplementasikan program keamanan dan kenyamanan di perairan Kalimantan Utara. Ditpol Airut Polda Kaltara telah melakukan upaya dalam mencegah secara dini ancaman dan gangguan yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum antara lain patroli perairan secara rutin, Polmas Perairan dan Sambang Nusa. Quick Response Kejadian Laka Laut atau SAR. Penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal, narkotika atau sabu-sabu, dan karantina. Rendezvous atau pertemuan dengan polis marine Malaysia, serta latihan peningkatan kemampuan personel guna mendukung tugas-tugas di lapangan. Ditpol Airut Polda Kaltara juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional. Dirgahayu ke-72 Airut, Pol Airut profesional dan efektif, mendukung pembangunan ekonomi maritim nasional untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Arnafat Darva Mahe, karena di laut kami bangga. Cakra Buana Samapta, karena di udara kita jaya.